kami datang kepadamu malam ini ya Tuhan. Kami mau bersyukur atas segala kasih setiamu yang terus kau limpahkan di dalam kami. Tuhan, mari Engkau hadir, Engkau yang mengurapi kami, menguruskan kami Tuhan, dan biarlah Tuhan menembus kami dengan kuasa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyembah, kami memuji, kami mengagungkan Engkau. Engkau ada sebagai Engkau.
akan selalu bersyukur atas segala kebaikan-Mu, segala kasih setia-Mu, segala perlindungan dan penyertaan dalam kami. Tuhan, sebelum kami masuk lebih dalam lagi dalam puji-pujian bahkan syafaat kami malam ini Tuhan, kami mau belajar lagi akan kebenaran firman-Mu. Tuntun dan beri pemahaman pengertian bagi setiap kami Tuhan. Biar di saat kami membacanya Tuhan, kami mendapatkan remayan daripada-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Matius 9. Matius 9. Agak keras mama. Orang lumpuh disembuhkan. Matius 9. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Matius pemungut cukai mengikuti Yesus. 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian kain penambal itu akan mencabik baju itu, lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang ke dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya." Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata,
Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ayat 7. Yesus menyembuhkan mata dua orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Seorang bisu disembuhkan. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak, katanya, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan ia mengusir setan. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Amin. Firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri.
Terima kasih buat malam ini ya Tuhan, buat hadirmu dalam pujian kami, hadirmu dalam firman yang sudah kami baca. Biarlah Tuhan termaterai dalam kehidupan kami, dan kami semakin memahami dan mengerti Tuhan apa yang sudah kami baca malam dan kami melakukan dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Malam ini Tuhan, sebelum kami mau istirahat, kami menaikkan syafaat kami, terutama kami membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan, berkati, lindungi dan jagai Tuhan. Biarlah Tuhan, dengan keadaan dunia yang sekarang ini Tuhan, hal-hal yang menakutkan, biarlah bangsa kami boleh hidup tegak Tuhan, tetapi kesejahteraan boleh terjaga Tuhan. Engkau berkati pemerintah Tuhan, mampu Tuhan untuk menjaga Tuhan bangsa ini dengan baik, khususnya para aparat Tuhan, aparat keamanan Tuhan, dalam nama Yesus. Biarlah melalui kepemimpinan Bapak Prabowo ini Tuhan, bangsa kami tetap aman, bangsa tetap baik Tuhan, dalam nama Yesus. Begitupun dengan kota kami Tuhan, Tanah Raja kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, yang Kau menjagai sepanjang malam ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih juga Tuhan. Sebetulnya kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami Tuhan, orang tua kami Tuhan, ada di kampung halaman, saudara-saudara kami Tuhan, Kau yang melindungi dan menjaga mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Agar keluarga besar jemaat KBVC Pemulihan terus kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau yang memberkati, mendewaskan seluruh umat-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Tim pengemalan juga Tuhan diberkati Tuhan. Sebelah terima kasih dia sudah baik sehat, semua pernah campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Lingkungan di mana kami berada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, ini kami ya Bapa, Engkau yang Maha tahu, dan biarlah kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, karena kami percaya dalam Engkau ada kedamaian, ada ketenangan, ada perlindungan, dalam nama Yesus. Kami tak putus-putusnya juga Tuhan kami menopang anak-anak kami Tuhan yang ada di luar kota. Anak kami Derlin Agustinasi di Makondoma sana Tuhan, kami mengangkat tangan kami memberkati Makondoma kota yang baik, kota yang aman, kota yang sejahtera, dalam nama Yesus. Biarlah anakku Tuhan bersama dengan teman-temannya malam ini mereka boleh istirahat dengan baik, dengan tenang, tanpa ada gangguan apapun juga, dan biarlah bala tentara malaikat menjaga dan mengawal kediaman mereka, maka balakan samping kiri samping kanan, sehingga boleh melewati malam ini dengan baik, dalam nama Yesus. Begitupun Tuhan dengan anak kami Teres yang sedih ada di asrama sana, Kau terus teguhkan panggilan-Mu akan anak kami ya Bapa. Segala kegiatan-kegiatan yang diikuti Tuhan, lomba-lomba yang diikuti Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Taruh hikmat Tuhan bagi anak kami ini Tuhan, sehingga Tuhan dia boleh Tuhan tampil menjadi juara, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih anak kami juga Daniel Tuhan, Kau yang memberkati anak kami ini Tuhan dalam masa pertumbuhannya Tuhan, Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang terus berdaulat ya Bapa, sehingga anak kami ini dan menyimpan ke kiri atau ke kanan, tapi senantiasa bersyukur dan mengandalkan Engkau. Kami pun suami istri Tuhan ini kami ya Bapa, dengan segala keberadaan kami terbatas Tuhan untuk anak-anak kami, tapi Engkau yang tidak akan pernah terbatas, yang mengendalikan anak-anak kami, yang berdaulat atas hidup anak-anak kami Tuhan, khususnya dalam masa muda mereka. Ingatkan mereka Roh Kudus, mereka boleh menjaga hidup mereka dan menjaga kekudusan mereka Tuhan, sehingga Engkau terus bersuara, terus berbicara dalam hidup mereka, dan kami percaya keberhasilan keberuntungan itu menjadi milik mereka. Mereka akan menjadi kepala semakin naik dan semakin naik, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, buat sepanjang hari ini kami minta ampun atas segala dosa dan kesalahan yang sudah kami lakukan. Rumah kami sebuah muka belakang samping kiri samping kanan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menolak segala pekerjaan setan, segala kuasa-kuasa kegelapan, segala roh jahat, segala Tuhan orang jahil, orang-orang iseng Tuhan. Kami patahkan segala pekerjaannya, segala tipu daya mereka kami hancurkan kuasanya. Mimpi buruk dari bencana alam ini keluar dalam kehidupan kami, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus melingkupi kami sepanjang malam ini, melingkupi kediaman kami, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih membangunkan kami besok untuk bersyukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengakhiri doa kami malam ini Tuhan. Kami mau kembalikan segala pengagungan, segala syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu,
Di dalam nama anakmu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin.